Atau kalau ada cita-cita jadi dosen kan bisa juga. S2, S3-nya linear di studi kependudukan. Itu mungkin tadi ada sosialisasi ya. S3, terima kasih. Dan tadi ada beberapa beasiswa ya, mungkin juga bisa komunikasi dengan beliau tuh emang 24 jam ya. Ketika beliau masih bangun itu selalu direspon. Dan saya juga ada jurnal yang sudah dikoreksi tapi saya yang rada lelet, bukan rada, saya lelet belum saya perbaiki. Jadi itu tadi yang disampaikan. Silahkan ketika ada yang mau ditanyakan, didiskusikan untuk Praja ini tadi bekal ya untuk susun UP dan skripsi. Nanti kita pembimbing tinggal mengecek aja hasilnya sesuai dengan ini apa enggak. Karena ini adalah standar untuk nulis apapun. Yang penting itu adalah laporan ilmiah atau baik penelitian maupun studi pustaka. Silakan dari yang luring. Monggo Ibu Dr. Eva Eviani, ini Kaprodi di Prodi PPTP. Silakan Bu Eva. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Mohon izin, Prof. Sri Rumgiarsih, saya sedikit menanyakan terkait pada saat misalnya kita mengolah data menggunakan NVivo, kita sudah merumuskan suatu model. Saat kita ingin transfer ke dalam bahasa Inggris, model tadi kan kita olah dengan menggunakan bahasa Indonesia. Tapi pada saat kita ingin menerjemahkan atau transfer ke dalam bahasa Inggris, otomatis model tadi kan tidak mungkin lagi karena sudah menggunakan aplikasi tertentu, tidak mungkin lagi kita olah lagi semua bahasa ke bahasa Inggris. Apakah model yang kita tampilkan dalam bahasa Indonesia itu tetap kita tampilkan seperti itu, tapi di bawahnya kita tulis keterangan dalam bahasa Inggris? Apakah boleh demikian? Makasih. Ini langsung saja saya jawab ya, boleh. Tapi tadi penjelasan dalam apa namanya interpretasi dari model itu dalam bahasa Inggris sangat boleh. Kan ini sebetulnya contohnya ya, ketika kita menggunakan apa software SPSS, itu kan dalam bahasa Inggris. Yang kita tampilkan kita misalnya menulis skripsi, menulis tesis, disertasi dalam bahasa Indonesia, kan output itu juga masih dalam bahasa Inggris. Tapi kemudian interpretasi dari output SPSS itu yang kemudian kita dalam bahasa Indonesia. Jadi sangat boleh. Monggo Mbak Mungkin Eva. saya tambahkan sedikit nggih yang tadi berkaitan, saya lupa menyampaikan kaitannya dengan yang S3 kependudukan tadi nggih. Sebetulnya ya sangat memungkinkan kita itu kerjasama antara Prodi S3 kependudukan dengan IPDN ini ya dalam bidang Tridharma perguruan tinggi. Satu, pengajaran pendidikan itu misalnya melalui kuliah tamu atau kuliah apa namanya kuliah umum ya, nanti bisa dosen IPDN kita undang ke UGM memberikan kuliah tamu, memberikan kuliah umum, atau sebaliknya dosen dari UGM diundang ke IPDN memberikan kuliah tamu, kuliah umum, itu dalam bidang pendidikan pengajaran. Tapi bisa juga dalam kegiatan penelitian, kegiatan riset kolaborasi, karena saat ini di Kementerian Pendidikan, kemudian juga di BRIN ya, kemudian juga di UGM sendiri itu meluncurkan banyak sekali pendanaan-pendanaan riset yang memang itu memungkinkan bahkan mengharuskan untuk penelitian kolaborasi antar perguruan tinggi. Sebagai contoh misalnya saya tahun 2023, 2024, 2025 itu mendapatkan pendanaan dari riset BRIN melalui skemanya RIM. RIM itu Riset Inovasi Indonesia Maju, multi years 3 tahun, itu kolaborasi antara UGM, BRIN, kemudian waktu itu dengan Universitas Sriwijaya. Nah nanti untuk ke depan, saya juga akan merencanakan, mohon izin nanti perlu kolaborasi riset antara UGM, IPDN, kalau
dana itu kita ajukan ke BRIN, mau tidak mau harus ada BRIN. Jadi saya memang merencanakan nanti ada kolaborasi riset antara UGM, kemudian IPDN dan BRIN dengan alokasi anggaran dari BRIN. Karena BRIN itu dananya kan banyak sekali ya. Saya kemarin yang multi years itu dapat hampir 1 M karena per tahunnya malah lebih kayaknya, per tahunnya 350 juta, 3 tahun ya. Kemudian di Kementerian sendiri banyak sekali skema-skema riset yang ini memang mengharuskan kolaborasi riset. Contoh misalnya pendanaan namanya RKI, Riset Kolaborasi Indonesia. Kalau ini memang antar perguruan tinggi ya di Indonesia, itu juga multi years. Kemudian di UGM sendiri itu juga memberikan pendanaan-pendanaan riset yang itu juga mengharuskan kolaborasi antar perguruan tinggi. Sehingga kerjasama antara UGM dengan IPDN dalam riset itu juga sangat memungkinkan. Kemudian juga kerjasama publikasi itu juga sangat memungkinkan. Kemudian kegiatan pengabdian masyarakat juga kenapa tidak? Ya, saya itu kan rutin menjadi DPL KKN di Kabupaten Majalengka. Nah, periode tahun saya lupa kalau nggak 2023, 2024 kita bareng dengan adik-adik mahasiswa dari IPDN. Waktu itu pendataan stunting dan pendataan kemiskinan. Kebetulan di desa yang sama, di Desa Karyamukti dan Desa Panyingkiran, Kecamatan Panyingkiran, Kabupaten Majalengka. Ya, tapi waktu itu kan belum diwadahi. Ya, secara institusional, padahal itu kalau diwadahi, ini punya kepentingan nanti untuk akreditasi kedua belah pihak, baik IPDN maupun UGM, ini menjadi modal untuk reakreditasi. Ya, jadi kerjasama itu sangat terbuka luas, tidak hanya studi lanjut, banyak sekali yang bisa kita kerjasamakan, dan itu melibatkan seluruh sivitas akademika, dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan. Itu sedikit tambahan dari saya. Silahkan, Mbak Eva, ada yang mau dikomunikasikan lagi? Meluruskan, kalau SPSS memang dalam bahasa Inggris ya Bu, tapi kalau kita menggunakan aplikasi Envivo yang berbahasa Indonesia, itu kan hierarki chatnya itu dalam bahasa Indonesia. Jadi tetap kita gunakan dalam bahasa Indonesia, tapi di bawahnya kita bikin keterangan berbahasa Inggris. Iya. Output dari Envivo-nya tetap dalam bahasa Indonesia, tetapi kemudian interpretasinya dalam bahasa Inggris. Ya, itu sangat contoh misalnya. Ini tadi kan sebetulnya yang jadi pertanyaan adalah masalah bahasa, ya kan? Wong paper kita itu ditulis dalam bahasa Inggris, tapi kenapa di dalamnya ada bahasa Indonesia? Itu hal yang sangat wajar. Contoh, ada paper itu yang mencantumkan foto struktur organisasi di sebuah lembaga. Ya, misalnya kepala, ada namanya siapa, sekretaris namanya siapa, ada tupoksinya. Itu dipotret persis seperti yang ada di institusi itu, dan itu dalam format bahasa Indonesia. Tapi kemudian dalam interpretasinya adalah dalam bahasa Inggris. Ada lagi, silahkan. Yang luring dulu ya, setelah ini yang daring. Oh enggak Pak, Baik, Insinyur Sutikno. izin Ibu, terima kasih atas pemaparannya, sangat menarik sekali Ibu, dan banyak ilmu yang kita dapatkan Bu ya. Ini Bu, saya hanya sekedar menanyakan terkait dengan tadi yang sudah dibahas oleh Ibu terkait dengan hasil dan pembahasan Bu ya. Mungkin ini kaitannya juga dengan skripsi maupun penulisan-penulisan nantinya di IPDN Bu. Apakah bisa Ibu, apakah bisa di dalam hasil dan pembahasan itu digabungkan sekaligus gitu? Jadi tidak hanya tidak dipisah seperti yang tadi dicontohkan itu Bu ya. Apakah ini diperkenankan atau tidak Bu? Ini karena dalam penulisan kadang-kadang ya terkait dengan mahasiswa itu kadang-kadang masih ada perbedaan gitu. Mungkin itu bisa lebih penekanannya di mana Bu? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali. Tadi saya lupa. Sebenarnya di awal sudah saya sampaikan bahwa bagian hasil dan pembahasan itu ada yang digabung dan ada yang dipisah. Tergantung dari gaya selingkung dari jurnal. Karena jurnal itu ada yang menyebutkan hasil dan pembahasan jadi satu.
menjadi sub bagian, tapi ada yang hasil result sendiri kemudian discussion sendiri. Ada yang dipisah. Kita mengikuti gaya itu. Nah, kenapa tadi ketika penjelasan itu saya pisahkan? Karena pada kenyataannya kalau kita memilih jurnal yang itu digabung dengan kalau kita memilih jurnal yang itu dipisah, dalam prakteknya kita lebih mudah memilih yang digabung. Ya. Lah, karena itu lebih mudah memilih yang digabung, maka yang saya jelaskan yang sulit. Ya, yang sulit itu yang dipisah. Ketika saya menjelaskan yang dipisah, maka ketika Anda nanti submit di jurnal yang itu dipisah, sudah memiliki kapabilitas, sudah nggak bingung lagi. Oh, ternyata isinya kalau yang dipisah itu seperti ini. Kalau digabung kan mudah sekali, tinggal gabungkan saja. Kalau memisah itu yang sulit. Ya, seperti itu. Jadi sangat tergantung dari format dari jurnal itu. Kalau format jurnal itu gabung, lalu kita buat pisah, ya nggak boleh. Sebaliknya, kalau di format jurnal itu pisah, lalu kita gabung, itu juga mboten parang, tidak boleh. Seperti itu, Bapak. Oke. Terima kasih Ibu penjelasannya. Oke. Jadi nurut sama yang punya jurnal untuk selingkungnya, nggak boleh ngeyel. Gitu ya. Kadang ada yang baru submit udah langsung reject karena nggak sesuai selingkungnya Ya, gitu. oke. Jadi editor pun udah nggak mau baca gitu ya, Prof ya. Jealous. Baik, selanjutnya ada yang raise hand dari yang daring? Belum ada juga? Praja? Ada yang tanyakan? Ini materi penting loh ya, karena semester 7 ini saudara menyusun proposal ya. Jadi di pendahuluan itu ndak boleh menjudgment ya. Jadi harus didukung tadi selain data juga tadi banyak referensi, Nggih. sitasi ya, pelajari Mendeley. Ibu Ruth ada yang sampaikan? Atau Bu Esti yang sedang S3? Ini juga lagi kedul-kedul ini ibaratnya. Harus ada publikasi ya dari disertasinya. Seperti itu ya. Tapi udah ada modal ya barusan. Brainstorming ya. Iya. Prof memang menulis jurnal itu perlu fokus. Karena saya jujur tulisan saya udah dikoreksi beliau sampai sekarang belum saya kembalikan. Karena Nanti kita tunggu ya. ya, jadi saya pengen maju bersama begitu loh karena beliau sudah menawarkan apa ya, siap mendampingin. Dan itu sepanjang hayat Bapak Ibu Nah, ya. itu. Jadi biar bareng-bareng enggak saya aja yang didampingin begitu. Silakan Praja, ada yang sampaikan? Atau yang daring nggak ada juga nih? Oh iya, Pak Iwan, Kepala Penelitian IPDN, silahkan. Tadi minta materi ya, nanti saya japri khusus. Atau di grup ini, di Zoom ini juga sudah ada lengkap CV beliau, ada alamat email, ada nomor HP, ada juga materi. Silahkan Pak Kalem, Kepala Lembaga Penelitian Pak. Bu, Terima ini. kasih Prof atas paparannya. Bu Gati matur nuwun sudah memberi kesempatan pada saya. Prof, saya ini baru belajar nulis-nulis nih. Karena dari birokrat langsung jadi dosen. Tapi yang dijelaskan oleh Prof hari ini sangat bermanfaat sekali buat saya dan membuka pikiran saya dan mungkin mempermudah dalam menulis lah. Karena tadi yang saya ingat itu jangan banyak-banyak, cukup 8 halaman, ya kan? Iya. Maksimal. Kemudian yang kedua itu jangan banyak hiasannya lah, langsung fokus saja kepada persoalan. Ya, ini. Lalu yang ketiga bahasa Inggrisnya harus past tense untuk hasil penelitian. Tidak boleh ditanya kenapa jadi past tense. Pokoknya itu diikuti saja lah, mandatory ya kalau Prof bilang. Dan yang ingin saya tanyakan, yang terakhir ini yang bukan salah satu yang menarik buat saya adalah yang kadang-kadang sering sekali saya bertanya-tanya nih, karena format jurnal itu ada yang literatur membahas literatur secara khusus, pendahuluan, di pendahuluan hanya beberapa, kemudian muncul di literatur, tapi dalam penjelasan Prof ini, mudah-mudahan saya nggak salah nangkap ya. Prof mengatakan bahwa
di pendahuluan itu harus dimuat sebanyak mungkin dalam tanda kutip, artinya sebanyak mungkin hal perlu dan riset terakhir, literatur-literatur yang mendukung penelitian kita. Kemudian dalam pembahasan, Prof mengatakan dalam pembahasan ini, uraian penelitian tidak boleh lagi memasukkan referensi yang di luar pendahuluan. Yang sudah ada di pendahuluan, artinya kan kita di pembahasan berarti kita tidak perlu lagi secara khusus